ada isu-isu. Misal kemarin teman-teman yang di Sulawesi Tengah, ya kan, mereka turun mengawal isu LGBT. Ini kan isu kedaerahan yang teman-teman gerakan yang kemudian mengangkat ini kan, mengangkat baru di Sulawesi Tengah kan isu ini diangkat begitu. Tetapi ini bisa mengalihkan begitu. Tetapi saya kira jangan kita terbuai dengan atau kita terlena dengan isu-isu itu. Tapi bukan saya katakan isu itu tidak penting, ya kan? Isu itu penting. Tetapi isu yang substansial tadi, bagaimana kita atau isu MBG tadi, bagaimana kita bisa gaungkan lagi, ya kan? Kita suarakan lagi, iya kita masifkan lagi, ya kan? Dan saya kira itu menjadi titik temu kita nanti, sehingga isu yang kita bangun adalah isu yang organik. Isu yang organik artinya isu yang betul-betul kita rasakan, masyarakat rasakan begitu. Apa isu yang organik tadi? Itu MBG tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Resonara, Resonansi dan Suara. Nah, di episode ke-14 kali ini, Resonara akan membahas terkait menganalisa arah gerakan mahasiswa hari ini. Nah, dan kali ini sudah hadir bersama kita seorang mahasiswa dan juga merupakan Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Jadi kita bahas soal gerakan mahasiswa dan saya rasa pas sekali nih saudara Sahrum yang menjadi narasumber di episode kali ini. Nah, saya mau mengantar kalau kita bicara soal arah gerakan mahasiswa, bagaimana saudara Sahrum melihat gerakan mahasiswa hari ini, terkhususnya mungkin di Sulawesi Tengah? Ya kita berangkat dari situ ya. Bagaimana gerakan mahasiswa hari ini, terkhusus Sulawesi Tengah ya. Hari ini kalau kita lihat gerakan mahasiswa dari nasional dulu ya, kita berangkat dari situ. Dari nasional, hari ini kemarin itu kan terjadi gerakan yang begitu besar lagi. Itu kan dimulai daripada bulan Agustus 2024. Kemudian letupan kembali terjadi kemarin ini. Itu pun dirangsang dengan teman-teman dari BEM UGM. Kemudian teman-teman BEM UI, ya kan, teman-teman kemudian Trisakti dan lain sebagainya. Hari ini sebenarnya kemarahan itu letupan itu kembali, ya kan, letupan itu kembali lagi karena beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya tidak pro rakyat begitu, ya kan. Dan saya kira gerakan hari ini, bagaimana gerakan hari ini supaya bisa solid itu, di mana isu nasional, ya kan, isu nasional kemudian kita rentetkan sampai kepada isu lokal begitu. Maksudnya di sini harus ada benang merahnya. Harus ada titik temunya antara teman-teman yang di pusat, yang di nasional, kemudian teman-teman yang di daerah. Karena ketika kita berbicara tentang gerakan mahasiswa, bukan lagi ketika kita bicara nasional dan daerah, tetapi isu apa, ya kan? Isu apa sih yang menyatukan kita? Isu apa yang menyatukan kita kemarin? Kemarin itu isu yaitu tentang MBG, ya kan? Yang disuarai, yang disampaikan itu berulang kali, ya kan, yang dipantik oleh saudara Tio, ya kan. Itu isu yang substansial menurut saya. Bagaimana teman-teman yang teman-teman lokal, tergantung lagi bagaimana analisa kita, teman-teman Sulawesi Tengah khususnya misal, apakah kita mampu menganalisa itu? Itu jadi PR kita begitu. Saya kira hari ini isu yang dimainkan hari ini, isu teman-teman lokal gitu kan. Hari ini kan begitu banyak isu-isu begitu. Banyak isu, apalagi isu kedaerahan itu banyak sekali. Tetapi bagaimana isu kedaerahan tadi itu kita jadikan isu-isu turunan. Tetapi isu MBG ini isu utamanya gitu. Begitu kira-kira. Oke. Saya lanjutkan.
beberapa bulan terakhir memang ya sempat kita bahas itu persoalan MBG dan sebagainya, dan itu menjadi apa ya satu pemantik yang membuat gerakan mahasiswa itu sangat masif. Itu memang terjadi beberapa bulan belakangan. Nah, tapi kemudian kita lihat intensitasnya, terkhususnya di Sulawesi Tengah saat ini itu mulai berubah. Nah, dan dari kacamata saudara ini sebagai mahasiswa juga, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan gerakan mahasiswa hari ini sehingga intensitasnya yang tadinya sangat masif itu berubah perlahan, mulai menurun. Itulah kenapa intensitas tadi itu berkurang begitu. Kenapa energi tadi itu tidak terfokuskan lagi, ya kan? Energi tadi tidak terfokuskan lagi. Karena itu tadi ada isu-isu. Misal kemarin teman-teman yang di Sulawesi Tengah, ya kan, mereka turun mengawal isu LGBT, ya kan, mengawal isu LGBT. Ini kan isu kedaerahan yang teman-teman gerakan yang kemudian mengangkat ini kan, mengangkat baru di Sulawesi Tengah kan, isu ini diangkat begitu. Tetapi ini bisa mengalihkan begitu, bisa mengalihkan isu yang substansial tadi, isu yang utama tadi. Mengalihkan fokusnya mahasiswa. Iya, fokus kita masih sebagai mahasiswa. Karena bagaimana bicara pergerakan mahasiswa ketika pergerakan tadi itu, energi pergerakan tadi itu tidak terfokuskan sama, begitu. Ketika kita bicara pergerakan mahasiswa, pergerakan yang misal di 98 yang begitu kuat pergerakannya, energinya terfokus di dalam satu isu. Apa isu hari ini? Isu hari ini yaitu MBG tadi. Itu menjadi isu utama kita. Dan saya kira itu menjadi energi utama kita sebagai teman-teman mahasiswa baik nasional kemudian daerah begitu. Terus yang seharusnya menjadi fokus kita sampai hari ini tidak jangan sampai kemudian kita kehilangan fokus alih ke isu-isu lainnya yang lebih ada yang lebih krusial. Nah, saya lanjut. Kalau menurut saudara, kalau memang banyak isu yang muncul hari ini secara bersamaan ya seperti yang kita lihat, bagaimana seharusnya para mahasiswa itu menentukan prioritas perjuangan mereka? Apakah apa yang harus kita dahulukan dulu sebagai mahasiswa agar gerakan itu tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas? Saya kira kita perlu duduk bersama, ya kan? Kita perlu duduk bersama. Kemudian hari ini kan yang menjadi soal adalah ego-ego sektoral atau ego-ego organisasi tadi. Saya kira itu yang menjadi bagaimana kita bisa satu pergerakan kita. Beberapa teman-teman atau wadah-wadah gerakan hari ini kan banyak sekali kan, maupun eksternal internal kampus begitu kan. Saya kira bagaimana bisa satu ini pergerakan. Ya kita duduk bersama untuk berbicara atau sembari kita mengevaluasi gerakan mahasiswa sehingga gerakan mahasiswa hari ini kita bisa satu begitu, sehingga tidak ada susupan-susupan isu, ya kan. Hadinya kan kebanyakan susupan-susupan isu, sehingga isu yang kita bangun adalah isu yang organik. Isu yang organik artinya isu yang betul-betul kita rasakan, masyarakat rasakan begitu. Apa isu yang organik tadi? Itu MBG tadi. Itu isu yang sangat organik menurut saya. Dan saya sepakat begitu. Karena kurang lebih 300T tadi itu yang tidak tersalurkan dengan baik begitu kan. Tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian begitu banyak, bahkan kemarin BGN ya kan, ketua BGN itu kan ditahan kemarin itu. Itu kan contoh daripada akselerasi atau implementasi pemerintah yang tidak tepat begitu. Nah, dan saya kira teman-teman, isu yang ini tadi kita rembuk, kemudian kita hidupkan bersama lagi begitu, sehingga energi kita tidak terkuras dengan hal-hal yang saya kira bukan tidak penting, tetapi tidak substansial tadi, tidak utama tadi. Karena ini yang utama saya kira, sehingga itu menjadi persatuan mahasiswa yang betul-betul itu tadi kena benang merahnya begitu, energi yang sama begitu. Sehingga juga apa yang ingin kita suarakan itu betul-betul tercapai gitu. Betul. Sampai ke pusat juga. Sampai ke pusat, sehingga pemerintah melihat euforia atau gelombang ini, gelombang yang sangat besar, sehingga betul-betul
pemerintah serius dalam menangani ini. Karena kita juga sebagai mahasiswa serius dalam menyuarakan. Betul, kita serius dalam menyuarakan ini, ya kan? Kita serius dalam menyuarakan ini. Kemudian energi ini, gelombang yang besar, bukan gelombang yang kecil. Sehingga pemerintah juga akan berhitung begitu, akan berhitung dengan gerakan mahasiswa hari ini. Bagaimana pemerintah mau berhitung sehingga pergerakan mahasiswa tadi yang tidak tumbuh secara organik, pisah-pisah begitu. Saya kira bagaimana bisa tumbuh secara organik, ya kita cari tadi itu isu apa sih, kemudian kita pertemukan persepsi kita tadi. Berarti memang kita harus mengebelakangkan ego tadi dan duduk bersama untuk melebur bersama. Benar. Menuntaskan satu isu yang memang betul-betul harus kita suarakan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ada juga satu kekhawatiran gerakan mahasiswa hari itu mulai ditarik ke kepentingan politik tertentu. Yeah. Menurut saudara, seberapa besar sebenarnya ancaman itu terhadap kepercayaan publik kepada mahasiswa hari ini? Kepentingan politik tertentu ya. Ya hari ini kan pergerakan itulah yang saya kira ini kan bukan lagi ini saya kira rahasia umum kan. Saya kira rahasia umum yang dimana teman-teman mahasiswa yang ya kepentingan politik tertentu, dimana gerakan-gerakan disusupi atau isu-isu yang dititipkan begitu kan. Dan saya kira kenapa sampai ya, dan ini terjadi begitu ya kan, kenapa gerakan kita bisa pisah, kenapa isu kita bisa pisah tadi, karena itu tadi misal ya kan BEM tertentu punya gerakan tersendiri misal ya kan, atau organisasi tertentu punya gerakan tersendiri misal. Kenapa sih kita tidak satukan persepsi kita atau kita satukan gerakan atau isu kita tadi, ya kan? Itu kan jadi tanda tanya begitu. Kenapa kita tidak satukan? Saya kira ini jadi refleksi bagi kita mahasiswa, ya kan? Sebagai mahasiswa refleksi bagi kita, bagaimana bisa, ya kan? Kita kembali lagi begitu. Kita kembali lagi untuk bagaimana gerakan kita ini bisa organik, ya kan? Betul-betul gerakan yang mewakili rakyat Indonesia. Saya kira itu. Oke. Saya menarik ke, kalau bisa, misal kita bahas pergerakan ya. Saya menarik ke pergerakan mahasiswa Sulawesi Tengah hari ini. Ya. Bagaimana kakak melihat keterkaitan gerakan mahasiswa Sulawesi Tengah hari ini dengan di mahasiswa di pusat atau di tingkat nasional? Ya, saya kira kalau bicara hari ini pergerakan teman-teman di Sulawesi Tengah, ya kan, saya kira ya sempat kemarin teman-teman demo, tapi saya kira bukan sekedar demo 1-2 kali tadi. Saya kira kita perlu kawal terus isu ini, ya kan. Dan hari ini nyatanya ya kemarin teman-teman turun dengan isu kedaerahan, isu lokal yang tentang LGBT kemarin, ya kan. Tetapi saya kira jangan kita terbuai dengan atau kita terlena dengan isu-isu itu. Tapi bukan saya katakan isu itu tidak penting, ya kan? Isu itu penting. Tetapi isu yang substansial tadi, bagaimana kita, atau isu MBK tadi, bagaimana kita bisa gaungkan lagi, ya kan? Kita suarakan lagi, iya, kita masifkan lagi, ya kan? Dan saya kira itu menjadi titik temu kita nanti dengan teman-teman nasional misal, ya kan? Dan teman-teman nasional dan teman-teman daerah, seluruh daerah Indonesia begitu. Dan saya kira itu, sehingga bagaimana pergerakan kita ini ketemu begitu, ya kan? Sehingga ketika pergerakan kita bertemu atau benang merah tadi ketemu gitu, ini saya kira energi mahasiswa baru lagi begitu. Dan saya kira disitulah rakyat melihat mahasiswa bahwa gerakan mahasiswa hari ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat dan betul-betul mewakili daripada apa yang menjadi keresahan kita hari ini, baik itu mahasiswa maupun rakyat. Iya, betul. Saya kalau bicara soal pergerakan ya, kita melihat satu sosok dan yang bisa kita bilang merupakan patron dari pergerakan hari ini, yaitu Tio Ardianto ya, yang sering sekali dibicarakan belakangan. Memang terlepas dari pro dan kontra yang ada terhadap dia. Nah, menurut saudara sendiri, apakah figur seperti Tio ini
itu bisa membawa energi baru yang tadi saudara katakan bagi gerakan mahasiswa hari ini, atau justru itu hanya membuat gerakan terlalu bergantung hanya pada satu sosok atau satu sosok tertentu saja? Saya kira saya sepakat bahwa munculnya saudara Tio, ya kan, munculnya saudara Tio sebagai energi baru bagi kita begitu kan, teman-teman mahasiswa. Beliau begitu lantang, ya kan, begitu lantang mengkritisi pemerintah, ya kan. Tetapi saya kira ini kan satu percikan kecil, saya kira, ya kan, percikan kecil, ya kan, percikan api kecil. Tetapi bagaimana api kecil tadi ini menjadi api yang besar? Maksud saya energi yang besar tadi. Bagaimana bisa energi besar tadi ketemu, ya kan? Ya, bagaimana analisa kita sebagai mahasiswa, ya kan? Bagaimana percikan tadi kita jadikan percikan yang sangat besar. Bagaimana percikan yang sangat besar tadi akan terjadi ketika kita tadi ketemu, ya kan? Ketika kita dudukkan bersama, kemudian isu yang kita angkat isu yang bersama, begitu. Ketika isu yang tadi ini isu yang kemudian isu yang utama tadi ini menjadi isu yang tidak utama kembali, itu menjadi penurunan, ya kan? Penurunan gerakan begitu. Dan saya kira isu ini, isu MBG ini, saya kira ini isu yang utama begitu. Ini menyatukan kita, kemudian kita kawal sampai betul-betul terevaluasi, ya kan, BGN MBG ini kan terevaluasi dengan baik, atau bahkan teman-teman sampaikan, ya kan, bahkan kita bisa hapuskan, ya kan, bisa hapuskan, kemudian kita jadikan isu atau kurang lebih dana 300 T itu kan, dana 300 T itu kita bawa kepada hal yang lebih substansial di dalam pendidikan begitu. Saya kira begitu. Berarti memang kita lihat juga ya Kak, pengaruh daripada Tio Ardianto tadi ya, itu bisa melahirkan sosok-sosok lain. Contohnya seperti salah satunya ada Fatima Az-Zahra yang dari BEM UI. Itu salah satu juga hasil pelantikan dari Tio Ardianto yang kita lihat hari ini. Kemudian ada blank saya. Harapannya juga tidak hanya sosok-sosok seperti Tio Ardianto itu tidak hanya lahir dari tingkat-tingkat nasional ya, tapi daerah seperti Sulawesi Tengah juga ya harus ada begitu. Kita harus dari Sulawesi Tengah juga, atau menurut saudara sendiri sudah melihat tidak dari Sulawesi Tengah hari ini ada tidak sosok atau setidaknya yang menjadi gambaran patron yang bisa, karena tidak mungkin kita hanya melihat dari pusat saja seperti Tio Ardianto. Dari lingkungan kita sendiri, dari daerah, dari Sulawesi Tengah, apakah sudah ada sosok itu yang saudara sampai hari ini? Saya kira sosok yang seperti Tio hari ini, untuk bicara lingkupan lokal atau Sulawesi Tengah, saya kira hari ini belum ada begitu. Saya kira hari ini belum ada yang seperti Tio begitu kan. Saya kira hari ini belum ada. Tetapi hari ini yang kalau untuk teman-teman ya secara ini ya, tetapi beberapa waktu kemarin ya kan, ketua Formit. Saya kira kemarin saya lihat di podcastnya beberapa kan, itu membawa isu yang sama begitu. Saya kira itu menjadi satu pemantik tadi. Api yang kecil tadi, jadi api yang kecil dari Tio bisa tersebar begitu kepada ketua Formil, saudara Atif begitu kan. Saya kira ini menjadi energi yang sama. Ini yang menjadi kekonekan begitu. Saya kira ini menjadi kekonekan, kepahaman atau analisis kita bagaimana kita saling mendukung sebagai mahasiswa yang mampu menganalisa tadi, ya kan. Kemudian bukan mampu cuma sekedar menganalisa, tetapi bagaimana mampu menyatukan isu kita tadi. Kita samakan persepsi kita. Dan saya kira ada di dalam perspektif atau dalam konstruksi pemikiran ketua Formit.
Berarti sudah mulai muncul ya sosok Saya kira sudah mulai di muncul. daerah. Oke. Mungkin saya satu pertanyaan Ya. terakhir. Kalau bisa memberikan satu hal yang paling ingin saudara Sahrum sampaikan ke teman-teman mahasiswa agar hari ini tuh mereka tidak kehilangan arah gerakan ya, lebih tepatnya kalau kita bicara. Tetap tidak kehilangan arah gerakan dan juga tetap menjadi kekuatan moral di tengah situasi bangsa saat ini, situasi bangsa kita saat ini. Kekuatan moral situasi bangsa ya. Saya kira kita ya kan sebagai mahasiswa, apalagi kita mahasiswa yang dimana merasakan hari ini kan, kita mampu menganalisa dan lain sebagainya kan. Hari ini saya kira gerakan-gerakan mahasiswa, kenapa ada gerakan-gerakan mahasiswa? Berarti ada sesuatu yang ya tidak baik-baik saja begitu kan. Tidak baik-baik saja, atau sesuatu yang saya kira kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menyentuh betul kepada masyarakat begitu. Bagaimana nilai-nilai moral tadi ya kan, nilai-nilai moral tadi yang kita bangun itu kan, keresahan kita kepada masyarakat begitu, kita merasakan begitu, apalagi misalnya saya kan orang yang dari keluarga petani misal ya kan, orang tua dari petani, dan kita merasakan itu, kesejahteraan ya kan, kesejahteraan masyarakat kita hari ini begitu belum sangat merata begitu ya kan, belum sepenuhnya itu kan menjadi nilai moral bagi kita, sehingga kita mau bergerak lagi begitu, sehingga kita mau ada perubahan-perubahan yang signifikan yang dilakukan pemerintah, yang dimana menyentuh kepada masyarakat atau wong cilik ya kan, masyarakat kecil begitu kan. Dan hari ini itulah nilai moral yang paling, saya kira itu yang paling dasar begitu, sehingga kita mau menyuarakan ada hal-hal yang sehingga teman-teman mahasiswa ini nggak benar loh ya kan. Dan saya kira ini karena kita sebagai rakyat kita rasakan itu ya kan. Dan apakah ini hal yang misal ada beberapa kan jubir-jubir pemerintah atau kabinet ya kan bilang kenapa ini sudah bagus dan lain sebagainya. Ya kalau sudah bagus ya kita tidak mungkin kritik begitu. Karena ada hal yang tidak bagus, dan saya kira pemerintah harus legowo. Iya kan, harus legowo, karena dia bukan karena adanya pemerintah, karena ada rakyat. Ada eksekutifnya, ada juga kita sebagai mahasiswa yang menjadi pengamatnya. Iya, kita sebagai pemerintah agen of control tadi. Dan saya kira pemerintah harus bersyukur. Harus bersyukur, sehingga ada yang langkah-langkah pemerintah yang over, yang tidak menyentuh tadi, kita bisa, ini salah loh begitu ya kan, salah loh, dan mereka harus bersyukur. Ketika mereka tidak bersyukur, di situ saya kira pemikiran yang keliru begitu. Ada satu kebersyukuran, karena hari ini keresahan yang organik, bukan keresahan yang dititipkan begitu. Ya karena kita melihat ya kan di sosial kita, di masyarakat kita begitu. Dan saya kira itu yang menjadi kesyukuran pemerintah ya kan. Ketika kita kritik, mereka harus terima dengan legowo. Artinya itu kan bentuk kita sebagai rakyat dan kita sebagai bentuk pedulinya kita terhadap negara. Betul, bentuk peduli kita kepada bangsa dan negara ini, bentuk cinta kita kepada bangsa dan negara ini, ya kan. Ketika kita tidak ada kritik, tidak ada itu tadi, berarti kita tidak mencintai bangsa dan negara kita begitu. Karena kita mencintai bangsa ini, dasar itulah yang menjadi gerakan kita begitu. Arah gerakan mahasiswa, energi yang sangat besar tadi itu, begitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Sahrum atas masukan-masukannya. Saya rasa banyak sekali memang yang
perlu lagi kita mahasiswa ya, perlu lagi kita evaluasi dari arah gerakan-gerakan kita hari ini, perlu kita gali lebih dalam lagi apa sebenarnya ada loh satu isu yang lebih krusial yang harus menjadi fokus kita hari ini, kira-kira begitu. Nah, terima kasih sebelumnya kepada saudara Sarung sudah mengisi episode Resonara yang terima kasih juga Host. Saya Nurhaliza selaku host pada episode 14 mengucapkan maaf apabila ada salah kata dan juga terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.